kami akan menjelaskan materi terkait pemulihan bahasa beberapa hipotesis. Nah, sebelum masuk ke dalam materinya, mari kita kenalan lebih dahulu karena ada kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Baik, dari saya sendiri, perkenalkan, nama saya Wilang Tawinata, saya dari kelas PPSI Pagi dengan NIM 3118101111. Baik, selanjutnya ada teman saya. Perkenalkan, nama saya Firda Mayanda. Di sini saya dari kelas PBSI Pagi dengan NIM 3118101108. Perkenalkan, nama saya Kanza Lutfia Atika, saya dari kelas PBSI Pagi semester 6 dari NIM 3118101060. Nah, itu tadi perkenalan dari kedua teman saya. Langsung saja saya ambil alih dengan judul yang sudah saya terterakan tadi, yaitu pemulihan bahasa beberapa hipotesis. Pemulihan bahasa beberapa hipotesis ini bagi menjadi tiga, yaitu hipotesis nurani, hipotesis tabula rasa, dan hipotesis kesemestaan kognitif. Nah, dari tiga hipotesis ini, saya sebagai penyaji pertama akan menjelaskan mengenai hipotesis nurani. Langsung saja, hipotesis nurani lahir dari beberapa pengamatan yang dilakukan pakar terhadap pemulihan bahasa kanak-kanak. Pendapat yaitu Lenneberg 1967, Chomsky 1970. Yang pertama yaitu semua kanak-kanak yang normal akan memperoleh bahasa ibunya asal saja diperkenalkan pada bahasa ibunya itu sendiri. Yang kedua, pemulihan bahasa tidak ada hubungan dengan kecerdasan kanak-kanak. Yang ketiga, kalimat yang didengar kanak-kanak sering kali tidak gramatikal, tidak lengkap, dan jumlahnya sedikit. Yang keempat, bahasa tidak dapat diajarkan kepada makhluk lain, hanya manusia yang dapat berbahasa. Yang kelima, proses pemulihan bahasa oleh kanak-kanak dimanapun sesuai dengan jadwal yang erat kaitannya dengan proses pematangan jiwa kanak-kanak tersebut. Dan yang keenam, struktur bahasa sangat rumit, kompleks, dan bersifat universal. Namun, dapat dikuasai kanak-kanak dalam waktu yang relatif singkat, yaitu dalam waktu antara 3 atau 4 tahun saja. Mengenai hipotesis nurani ini, perlu dibedakan, ada dua macam hipotesis nurani, yaitu hipotesis nurani bahasa dan hipotesis nurani mekanisme, yaitu menurut Simanjuntak pada tahun 1977. Mengenai hipotesis nurani bahasa ini sendiri, yaitu pendapat Chomsky dan Miller pada tahun 1957 mengatakan adanya alat khusus yang dimiliki setiap anak sejak lahir untuk dapat berbahasa. Alat ini namanya Language Acquisition Device atau yang biasa disingkat LAD, yang berfungsi untuk memungkinkan seorang kanak-kanak memperoleh bahasa ibunya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya sebagai penyaji kedua, yaitu ada Filda Mayanda. Kepada Filda Mayanda dipersilakan. Di sini saya akan melanjutkan materi dari saudarinya Bella Octaviata. Oke, yang selanjutnya itu adalah hipotesis tabula rasa. Hipotesis tabula rasa ini adalah pertama kali diperkenalkan oleh John Locke, seorang tokoh empirisme yang sangat terkenal, dan kemudian dikembangkan oleh John Watson, seorang tokoh aliran behaviorisme dalam psikologistik. Tabula rasa itu sendiri secara harfiah berarti kertas kosong yang belum tertulis apa-apa. Teori pembelajaran bahasa pelaziman operan mengingatkan bahwa perilaku berbahasa seorang dibentuk oleh rentetan ganjaran yang beragam yang muncul di sekitar orang. Hipotesis tabula rasa ini menurut Skinner 1957 berbicara merupakan satu respon operan yang melazimkan kepada sesuatu stimulus dari dalam atau dari luar yang sebenarnya tidak jelas diketahui. Untuk menjelaskan hal ini, Skinner memperkenalkan sekumpulan kategori respon bahasa yang hampir serupa fungsinya dengan ucapan, yaitu yang pertama itu adalah means. Secara etimologi kata means berasal dari kata commence, demands, dan melan. Satu means adalah satu operan bahasa di bawah pengaruh stimulus yang bersifat memikirkan, merampas, atau menghabiskan. Dalam tata bahasa means, termasuk kalimat imperatif, means muncul sebagai kalimat imperatif permohonan atau rayuan hanya apabila penutur ingin mendapatkan sesuatu. Yang kedua itu adalah text. Text adalah benda atau peristiwa konkret yang muncul sebagai akibat adanya stimulus. Di
Di dalam tata bahasa teks dapat disamakan dengan menamai atau menyebut nama sesuai benda atau peristiwa. Selanjutnya itu adalah echoris. Echoris adalah satu perilaku berbahasa yang dipengaruhi oleh respon orang lain sebagai stimulus dan kita menginginkan ucapan itu. Oke, selanjutnya itu adalah tekstual. Tekstual adalah perilaku berbahasa yang diatur oleh stimulus tertulis sedemikian rupanya sehingga bentuk perilaku mempunyai korelasi dengan bahasa yang tertulis. Selanjutnya yaitu adalah interverbal operans. Interverbal operans adalah operan berbahasa yang diatur oleh perilaku berbahasa terdahulu yang dilakukan atau pernah dialami oleh penutur. Baiklah, sampai di sini materi saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu saudari Kanza Lutfia Atika. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya Filda Meanda. Baik, di sini yang akan saya jelaskan tentang hipotesis kesemestaan kognitif. Baik, langsung saja. Dalam kognitivisme, hipotesis kesemestaan kognitif yang diperkenalkan oleh Piaget telah digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan proses-proses. Suatu teori pemerolehan bahasa dalam kognitivisme ini secara garis besar sebagai berikut. Yang pertama, anak usia 0 sampai 1,5 tahun atau 0.20 sampai 1.26, dan yang kedua tahap presentasi kecerdasan. Yang ketiga, setelah tahap representasi kecerdasan dengan representasi kecerdasan simboliknya dari Sinclair Desart 1973 mencoba merumuskan tahap-tahap pemerolehan bahasa kanak-kanak sebagai berikut. Yang pertama, anak memilih satu gabungan bunyi, yang kedua gabungan bunyi pendek, ketiga fungsi tata bahasa. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.